berbeda-beda ini. Kalau dari yang yang aku tangkap itu, kalau dari Aura itu dia menulis dan memperhatikan sendiri dan membacanya dalam hati. Kalau dari Jahra baca nyari. Kalau dari Timel itu mendengarkan dari kemana, jadi gitu berbeda-beda. Tapi dari teman-teman yang di sini, ini kan namanya proses belajar individu ya. Itu pernah ngalamin semua kah yang disampaikan teman-teman di sini, atau ada yang belum pernah merasakan? Pernah sih. Pernah berada di fasenya Timel? Ya pernah. Bahkan dulu waktu sekolah sih sering. Seperti itu. Iya. Kalau dari Dera? Sama. Kalau dari Timel? Ya sama sih. Sama. Oke, kalau ini kan belajar dari individu. Kalau misal belajar di kelas gimana? Dari penyampaian dari dosen atau belajar kelompok itu ada proses pembelajaran yang menjelaskan juga atau tidak gitu? Atau cuma di individu kalian aja nih proses belajarnya? Kalau misalnya kelas itu kan yang paling bikin nggak bisa nangkep jenuh itu kalau sudah presentasi. Jadi kan kalau kita kan presentasinya kita kan yang presentasi gitu. Nah di situ ya nggak masuk di otakku gitu loh, kayak ini mereka ngomong apa sih? Sebenarnya kan emang omongan dari itu kan PPT itu kan. Oh PPT itu juga pasti sudah dari jurnal-jurnal gitu kan, kayak terpercaya. Tapi kok aku sendiri kok bukan dari dosen yang ngomong, aku merasa itu tuh nggak benar gitu loh. Kayak apa ya? Kayak masa itu coba. Aku tetap nggak ngerti mereka ini ngomong apa, walaupun sudah dijelaskan segimana jelasnya gitu kan, tapi tetap aja nggak masuk di otak. Tapi beda misalnya proses mengajarnya itu dari dosennya langsung, tapi dengan yang kayak interaktif gitu loh. Kayak misalnya apa ya, kayak Pak Wahyu itu kan bagus gitu. Kayak kita kan pas dalam kelas tuh yang kan gitu, berarti kayak gayanya yang main apa sih, yang metode gitu loh. Itu kan seru gitu loh. Kalau yang misalnya nggak apa sih sebenarnya, tapi kalau di aku nggak masuk gitu loh. Itu nggak masuk di email. Yang itu yang presentasi. Presentasi. Kalau yang dengan interaktif aku masuk aja karena kan seru nih. Jadi perhatikan. Tapi kalau yang presentasi aku nggak terlalu perhatikan sih kalau aku gitu. Oke, jadi dapat disimpulkan kalau dari Lima sendiri itu kalau di kelas penyampaian dari dosen atau cara belajarnya itu seperti interaktif. Itu dapat masuk ke kepalanya si Mel gitu dan dapat dipahami dan teman-teman di Mel itu menarik. Kalau dari teman-teman gimana? Apakah merasakan hal yang sama atau berbeda? Kalau dari aku juga iya sih, contoh cara dosen mengajar itu bukan apakah kita teguh atau tertarik gitu. Namanya juga belajar kan, kayak tadi yang aku tuh kalau belajar usaha gitu kita pasti kayak belajar itu kayaknya aku perlu banget sih tuh. Iya, dari dasar itu apa ya? Jadi kalau misalnya di kelas itu apa namanya kayak yang bilang cuma presentasi atau apa itu kan jadinya kita kayak apa ya? Iya, bosan ya jadinya karena kadang juga mereka persisnya iya interaktif kurang ya, jadi mungkin sama ke yang penanya aja gitu kan. Kalau kita nggak nanya-nanya kan jadi kita nggak ikut ada ya, jadi kayak nggak apa-apa lu nggak usah diperhatikan, jadinya kayak gitu kan kiranya adalah kayak gitu kan, jadinya kayak kita nih ini jenuh sendiri nih, jadinya di belakang tuh kayak banget ya. Iya, kita udah di belakang, saya di belakang kan nggak. Jadi kayak usah ya udah sampai kelas selesai udah begitu aja terus. Terus sekarang ya? Iya. Dan itu tuh masih apa nih terjadi gitu loh, terjadi lahir. Kalau dari orang gimana? Itu nggak bisa sama aja sih sebenarnya. Cuman kalau dari aku tuh kayak lebih jenuh kalau ada dosen yang kayak terus Mau itu dari ceramah. ya betul selama ngomong terus ada kan terus jadi itu aku bingung, nanti tiba-tiba aku dosennya ceramah ngomong terus tiba-tiba lagi panggil bingung kan aku selalu kayak gitu kan, karena aku udah dengerin tapi aku kok nggak masuk otak. Terus temanku lagi yang ngasih tahu
itu kayak gini. Terus juga kalau lagi presentasi tuh, kalau misalkan ya kayak ada presentasi di depan nih kan, kayak kita juga nggak percaya sih kalau aku kayak maksudnya yang ih mereka tuh ngomong apa sih nggak ngerti gitu kan. Mungkin bahasanya berat gitu deh. Iya. Kalau misal dari Jara sendiri tadi itu dia kalau misal belajarnya itu dengan membaca PPT atau tidak interaktif itu kurang gitu dan tidak masuk sama sekali. Sedangkan kalau dari Aura itu dengan metode ceramah yang dilakukan oleh dosen atau teman-temannya itu menurut Aura juga kayak merasa itu kurang efektif gitu, akan membuat Aura tuh jenuh dan kurang memahami gitu. Kalau misal dari teman-teman sendiri kira-kira sebelum-sebelumnya ada nggak sih metode dosen selain yang interaktif yang menurut teman-teman itu masuk di teman-teman? Ada nggak? Kalau aku sebenarnya tadi kan kalau kan kurang ya kok ceramah. Kalau aku sebenarnya masuk ceramah dari dosen. Kalau dari dosen ya, tapi ya itu kok dari mahasiswa tuh nggak masuk gitu loh. Kalau dosen, tapi ceramah dari dosennya harus yang pakai kalimat yang benar-benar apa ya, Baku. jangan baku. Ringan. Iya. Jadi kayak bahasa sehari-hari gitu kan. Iya, kayak Iya. pokoknya kayak ngerangkul gitu lah. Kalau misalnya ceramah baku jadi kayak ngantuk kan. Aku malah bisa ya ceramah gitu sih. Kalau dari Tinder ini sama itu bisa nyambung dengan catatan asal bahasanya atau pembawaannya itu ringan dan mudah gitu dipahami. Kalau dari Aura atau Jara bagaimana? Dari aku sih sama kayak gitu juga. Apalagi kalau ada ya sebenarnya apa ada sih dosen yang enak gitu. Jadi kita bawaan nanti nggak ngantuk. Jadi kayak bener-bener serius banget gitu sih. Kalau dari aku mungkin aku jadi gak jenuh kalau dosennya ini kali ya suka nunjuk-nunjuk gitu ya. Kamu ya. Berbeda ya, berbeda. Sebenernya bingung juga ya, mungkin jenuh ini juga datang sesuai kondisi gitu. Sesuai, iya kan ya, sesuai mood juga sih. Sesuai apa yang ada di kita. Ini kan sebenarnya sih mirip itu apa sih tema iya skema ya jadinya dan lo gitu sama misalnya kayak interaktifnya tapi suka kalau suka dulu itu jadi kan kita harus Tujuan lah Iya. Oh nggak mau jadi kan. iya walaupun suka kejenuhan kan Jawab aja salah. ya Iya, maksudnya Jangan kalau jawab. Iya, jangan jawab kalau salah. Iya. Oke. Kalau dari Aura tadi sama tadi yang disampaikan sama kayak Mel gitu dengan metode ceramah tapi dengan catatan untuk bahasanya itu dari bahasanya itu ringan dan mudah dipahami gitu yang tidak berat. Terus kalau misal dari Jara itu lebih ke mungkin ke interaktif nunjuk-nunjuk gitu kali ya. Ini berbeda gitu. Tapi kalau misal dari Jara sendiri kalau misal itu cuma ceramah aja dengan bahasa yang ringan seperti Aura dan email itu bisa bisa masuk juga apa namanya kayak apa ya apalagi kalau misalnya materinya menarik kalau materi menarik terus pakai metode ceramah mungkin kayaknya aku masih bisa dari teman-teman kira-kira tahu nggak kayak efek atau faktor gitu yang mempengaruhi teman-teman itu atau teman-teman ada bilang itu mungkin dari bawaan atau nggak setiap harinya atau itu mut-mutan gitu apa gitu faktor mungkin gitu teman-teman? Faktornya sih pengaruh mungkin kayak dari HP sih biasanya. HP ya biasanya gitu misalkan nih kita udah kayak serius nih mau belajar excited banget hari ini aku mau belajar gitu kan omongan aku tiba-tiba ada notif dari grup gitu kan kita buka nih terus apa keterusan kalau aku sih dari itu ada yang sama apakah yang sama? kalau aku kayaknya ya pasti juga sih gara-gara ada yang lain gitu ya kayak notif iya sih kalau misalnya mau dibandingkan kan bisa buat kita nge-scroll dan cetak Daripada belajar. iya nah terus mungkin dari aku udah kepasang ya pikiran kayak kalau belajar itu Statement itu iya jadi belajar cuma sebentar aja kita main lama-lama gitu
main aja lebih penting. Itu sih yang kayak bikin faktor terus tuh emang dari teman. Kalau teman ini ikut belajar, pasti kita ikut belajar dong. Tapi kalau teman ini nggak belajar, aku juga nggak belajar karena kan aku nganggap kita jatuh sama-sama, sama-sama bersatu gitu. Terus itu maksudnya pikiran itu supaya apa ya? Buat rasa apa ya, motivasi tapi nggak motivasi juga sebetulnya buat rasa aman gitu loh, dijadiin kayak jadi nggak was-was sendiri. Kalau untuk penggunaan handphone gimana? Kalau handphone itu mah emang faktor terberbes. Maksudnya kok karena benar-benar yang bikin terdistract banget. Jadi aku tuh paling nggak bisa ya, misalnya kalau HP tuh di sini selalu laptop di sini kan lagi baca. Makanya aku kalau baca di jurnal tuh nggak bisa di HP, karena pasti nggak notif, pokoknya langsung ke aplikasi lain gitu loh. Kayak baru sebentar sudah aplikasi lain. Jadi kalau kalian di laptop, HP ini benar-benar harus nggak kelihatan gitu loh di depan. Mau ada di cas aja lah gitu sih. Kalau dari permasalahan dari teman-teman untuk faktornya itu, kalau dari email itu karena handphone, sekarang teman, terus juga karena pikiran sendiri gitu. Terus kalau misalnya dari aura karena handphone gitu. Terus kalau misalnya dari Jahra karena handphone dan karena pikiran sendiri juga gitu ya. Dan teman-teman di sini ada yang mau menanyakan nggak terkait soal pembelajaran dari individu, terus pembelajaran secara dari kelas, terus sama faktornya? Ada yang mau saya menanyakan? Aku nanya dari kesimpulannya. Kan kamu bilang tadi kalau teman belajar kamu ikut belajar. Tapi kalau teman enggak belajar juga. Nah itu apa namanya? Kan kalau misalnya belajar tuh jenuh ya. Kalau misalnya kamu belajar sama teman, berarti nggak jenuh gitu? Sebenarnya jenuh. Itu kayak karena ada apa ya? Teman jadi kayak asik aja. Ada dorongan? Iya, ada dorongan walaupun emang jenuh juga, tapi kan karena ada ngeliat teman ini sebagai motivasi gitu loh. Jadi teman sebagai motivasi, walaupun ada perasaan jenuh, tapi karena ada teman yang sebagai motivasi ini, jadi kayak yaudah kerjakan aja walaupun masih ada rasa jenuh. Tapi kan akhirnya juga aku mikir pasti walaupun belajar ini kan pasti hasilnya baik ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa gitu loh. Ada lagi mau tanyakan? Tapi berarti apa enggak ya? Maksudnya itu sering terjadi nggak kayak belajar bareng temannya? Jarang sih, karena apa ya? Kamu Selalu kok sudah mau belajar aku mau kabur lah. Ada hal kayak gitu juga kan, kayak kalau sudah gitu kayaknya kurang apa? Butuh kalau ada butuh baru kayak sudah nggak apa-apa gitu kan, walaupun jenuh gitu. Dari pertanyaan Jara itu mengenai kalau misalnya kamu belajar sama teman tentang ke email, berarti apakah jenuh terus atau tidak? Terus dari timnya bilang sebenarnya nggak jenuh, tapi kadang juga jenuh, tapi teman itu sebagai dorongan atau motivasi untuk email bisa belajar atau biar semangat gitu. Oke, dari teman-teman ada yang mau tanyakan lagi?